Halo sahabat karet semuanya, semoga kita dalam keadaan sehat, bahagia, dan sukses. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali saya Sahari akan memberikan edukasi kepada sahabat karet semuanya dalam vlog Dunia Sahabat Karet. Pada kesempatan ini, kita akan membicarakan tentang edukasi petani karet yang bermental miskin. Kenapa topik ini saya sampaikan? Dan sebelumnya saya akan bercerita terlebih dahulu. Mungkin peristiwa ini pernah dialami oleh semua orang, baik berada di jalan maupun berada di rumah. Tiba-tiba kita mendengar ada suatu ledakan yang keras seperti bom. Pasti kita terkejut. Setelah kita telusuri, ternyata itu merupakan ledakan dari ban mobil. Pernahkah kita berpikir, kenapa ban mobil itu meledak? Jarang sekali orang memikirkan itu. Yang tahu bahwa ban mobil itu sudah meledak. Tapi, apa sebabnya ban mobil itu bisa meledak? Ada dua indikasi ban mobil itu meledak. Yang pertama adalah mungkin kualitas yang dibuat oleh perusahaan itu kurang bagus. Yang kedua adalah mungkin disebabkan ada benda asing yang ada terselip di dalam ban tersebut. Dari dua alternatif ini, kalau kita mengacu kepada alternatif pertama, yaitu ban dibuat kurang bagus oleh pabrik. Kalau kita lihat ini hal yang tidak mungkin. Karena sebuah ban sebelum dikeluarkan itu harus melalui quality control yang begitu ketat. Apalagi ban tersebut adalah dari sebuah perusahaan kelas dunia. Itu harus mereka perhatikan. Mungkin kita bisa berpikir yang kedua. Ya, bisa jadi yang kedua. Kenapa? Karena ada benda asing atau kita sebut dengan kontaminasi yang terselip di dalam ban tersebut. Kenapa kontaminasi itu bisa berada di dalam ban tersebut? Inilah yang akan kita bicarakan. Setiap customer yang datang ke perusahaan karet, ya, ke industri kram rubber, mereka selalu menanyakan tentang kontaminan atau kontaminasi dan white spot. Inilah yang sangat ditakuti oleh mereka. Karena karet yang banyak kontaminasinya atau banyak white spotnya itu akan mempengaruhi kualitas dari ban yang mereka hasilkan. Makanya ada juga customer yang datang ke perusahaan dulu, setelah mereka survei dan mereka ACC atau setujui, baru kita bisa mengekspor karet tersebut kepada mereka. Apa hubungannya dengan para petani? Karet yang dibawa ke pabrik atau ke perusahaan karet, mayoritas karetnya itu adalah penuh dengan kontaminasi. Artinya, para petani memasukkan kayu, ada juga plastik bekas kemasan, ada juga plastik dari untuk kantongan, dan dari daun, kayu, dan lain sebagainya, dan dimasukkan ke dalam karet pada saat karet atau latex itu akan dibekukan. Ini sangat mempengaruhi kualitas dari karet tersebut. Tujuannya untuk apa? Agar karet tersebut bertambah berat, sehingga uang yang dihasilkan lebih banyak. Namun, para petani ini telah melakukan suatu kesalahan yang cukup besar. Karena untuk mendapatkan uang yang banyak, bukan dengan cara seperti itu. Sepandai-pandainya petani membuat dengan cara seperti itu, pabrik juga punya cara untuk mengantisipasi apa yang dilakukan oleh petani tersebut. Selanjutnya juga ada petani yang meletakkan atau memasukkan benda-benda yang berat seperti batu. Bahkan saya pernah ketemu dengan sebuah batu yang cukup besar, beratnya sekitar 3 kg, dan itu masuk ke mesin kami, mesin pabrik, dan mesin pabrik mengalami kerusakan yang cukup serius. Sebenarnya ini adalah para petani yang nakal. Mereka ingin mencari keuntungan dengan cara memasukkan benda-benda yang cukup membahayakan mesin-mesin. Tapi perlu kita ingat, banyak juga petani yang jujur. Tetapi segelintir petani yang tidak jujur ini, itu akan merusak nama para petani. Karena pabrik akan menilai bahwa para petani tidak jujur. Tapi sebenarnya bukan demikian. Ada segelintir orang atau petani
Kita katakanlah dari 100%, 1% saja yang berbuat demikian, itu akan mencemari para petani yang jujur lainnya. Kita tidak berharap demikian, karena dengan adanya kontaminasi tersebut, perusahaan akan mengeluarkan kos yang cukup besar. Dengan kos yang cukup besar, secara otomatis perusahaan mempunyai daya beli yang rendah, karena harus dipotong dengan biaya produksi. Semakin tinggi biaya produksi, semakin rendah daya beli sebuah perusahaan. Makanya para petani sering mengeluh kenapa karet mereka dihargai dengan harga yang sangat murah. Bukan perusahaan memberikan harga yang sangat murah, tetapi itu adalah kesalahan dari petani tersebut. Mereka memasukkan benda-benda asing, dan benda-benda asing ini dikeluarkan oleh perusahaan dengan mengambil sampel, digiling, setelah bersih, ya, itu dimasukkan ke dalam laboratorium untuk pengujian. Setelah diuji, keluarlah kadar tersebut. Tinggi rendahnya kadar itu tergantung dari kualitas karet tersebut. Kualitasnya kalau bagus, kadarnya pasti bagus. Kualitasnya rendah, kadarnya pasti rendah. Itu saja pedoman dari kita. Perusahaan tidak mencurangi petani. Itu adalah kesalahpahaman petani terhadap perusahaan. Sebelum mereka mengantar karet ke perusahaan atau ke pabrik karet, lihat dulu kualitas karet mereka. Kalau kualitasnya bagus, yakinlah dengan karet yang bersih, harga jual akan lebih tinggi. Dengan karet yang bersih, Anda telah menyelamatkan banyak jiwa. Sebenarnya tanpa mereka sadari, para petani juga telah berbuat suatu kebajikan. Karena dengan tidak memasukkan barang asing atau benda asing ke dalam karet, dia telah menyelamatkan begitu banyak jiwa. Karena kontaminan atau kontaminasi yang di dalam ban tersebut itu akan menimbulkan korban jiwa. Ketika ban itu meledak, mobil atau sepeda motor akan kehilangan keseimbangannya, maka akan terjadi tabrakan, akan mengalami luka-luka. Saat ini, Indonesia merupakan negara penghasil karet nomor 2 di dunia. Dulu yang pertama adalah Malaysia, yang kedua adalah Indonesia, yang ketiga Thailand. Sekarang Thailand menjadi nomor 1. Indonesia harus puas tetap nomor 2, dan Malaysia ke nomor 4. Nomor 3 ditempati oleh Vietnam. Kenapa kita negara agraria, negara perkebunan, kita bisa kalah dengan negara lain? Kalau kita bandingkan dengan Thailand, yang negaranya kalau dibandingkan dengan Indonesia jauh lebih kecil, tetapi mereka bisa menghasilkan karet yang begitu banyak dan berkualitas. Dan Indonesia dari segi kualitas karet masih berada di bawah Thailand. Mudah-mudahan semua para petani dapat menghasilkan karet yang bagus dan dapat dibayar dengan harga yang pantas oleh perusahaan. Anda semua telah membuat kebajikan untuk menyelamatkan begitu banyak jiwa dari kecelakaan-kecelakaan yang disebabkan oleh kotoran yang ada di dalam ban mobil atau sepeda motor. Terima kasih telah menonton video ini. Salam buat keluarga luar biasa.